Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa investasi pahala melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, melanjutkan ngaji bareng, belajar bareng, saling menasihati bareng, khususnya untuk al-fakir dan umumnya untuk para jamaah semua. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara mengenai harapan atau roja. Agama ini selalu diselingi dengan mengharap. Rasul selalu menganjurkan untuk senantiasa berharap. Ketika Nabi dilempari batu oleh orang kafir di Taif, Nabi masih saja berdoa, "Ya Allah, berilah mereka hidayah." Tatkala malaikat penjaga gunung sampai marah, ingin membalas perlakuan mereka, "Wa ana malakul jibali." Dan aku ini malaikat penjaga gunung. Waqad ba'asani, dan telah mengutusku Rabbuka, Tuhanmu yaitu Allah, ilaika padamu ya Muhammad, litakmurani, untuk memerintahkan kepadaku bi amrika, dengan perintahmu, fama syi'ta, apa yang kamu inginkan. Jenengan request napa kula lakukan ya Nabi Muhammad. Fama syi'ta, apa yang engkau inginkan. In syi'ta, jika engkau ingin, an udbika alaihim sabaini, dua gunung aku cepeskan ke orang-orang ke kota itu, Taif ini, saya siap. Malaikat sampai nawari, apa tak hancur nih kabeh Taif. Kok Nabi dilempari batu. Faqala lahu Rasulullah, maka berkata Rasul kepada para malaikat penjaga gunung, bal arju, tetapi aku berharap ayyukhrijallahu min aslabihim, supaya Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka atau anak turun mereka, man, orang-orang ya'budullah, yang menyembah Allah, wahdahu la yusyriku bihi syai'an, menyembah Allah yang esa dan tidak menyekutukannya Allah sedikit. Allah dilempari batu, begitu terluka, ditawari mau diketekkan, mau dihancurkan, mau dikasih hukuman. Nabi tidak minta itu, justru minta harapan supaya anak turunnya dari sulbi-sulbinya mereka diberikan hidayah, bisa menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya Allah Subhanahu. Maka kalau seorang ayah kalau menasihati anaknya, "Nak, nanti kamu jadi anak yang soleh," itu juga harapan. Maka dengan sifat lembutnya Nabi tadi, gak pantas ketika seorang guru, muallim, pembelajar, ketika memberikan, dapat amanah seorang santri untuk ngaji, ketika masing-masing santri itu ada yang bagus, ada yang rajin, ada yang menurun, ada yang bagaimana, semua beda-beda. Maka nggak pantas ketika kita putus asa atau marah-marah terus. Alimu yasiru wala tasir. Ngajarkan, penakkan, jangan dipersulit. Nesu, ngamuk. Harapan, doakan terus para santri ini supaya mendapat ilmu yang barokah dan bisa mendapat bermanfaat kelak di masa depannya. Maka sampai betapa pentingnya berharap ini, Allah berfirman ketika di Al-Ahzab 21, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa orang-orang yang dimana berharap kepada Allah dan hari akhir dan mengingat Allah sangat banyak. Jadi mengharap ini
sangat penting dalam sendi-sendi kita beribadah, hidup kita, seperti mengharap segala aktivitas kita diridhoi Allah, mengharap rezeki kita dilancarkan, mengharap husnul khatimah. Karena kalau kita nggak pakai roja, nggak pakai harapan, remuk gitu. Fisik kita remuk, hati kita remuk, nggak akan kuat. Maka beda dengan antara roja atau harap dengan ngeyel. Apa namanya itu? Nafsu semata. Nah, ini kadang kita nih dibedakan. Pengen rezeki yang lancar untuk apa dulu? Pengen umur panjang apa dulu? Pengen kekuasaan apa dulu? Beda. Kenapa? Kadang-kadang kalau harapannya tidak terkabul, harapannya belum terlaksana, kita biasanya suudzon sama Allah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah rubbama a'taka famana'aka. Terkadang Allah itu memberi kamu tapi menghalangi kamu dari hal yang lain. Ya diweiki, enggak diweiki. Wa rubbama mana'aka wa a'taka. Kadang ditahan enggak dikasih ini tapi dikasih yang ini. Jadi kita nih hanya berusaha dikasih apa? Dikasih apa urusannya? Maka bedakan antara harap dengan ngeyel atau keinginan nafsu kita semata. Karena kalau harap enggak kira nesu ketika enggak nyampe. Harap enggak kira seuzon sama Allah ketika belum Maka bedakan. Maka disebutkan Syekh Ibnu Ajibah mengibarkan manusia ini seperti anak kecil yang masih sangat polos, enggak tahu apa-apa. Pengen jajan iku pun kepengin permen itu. Tapi Allah tahu, ayahnya tahu, ini bukan permen, casingnya permen, manis, enak, bungkusnya, ternyata isinya racun. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kadang kita nih kasat mata yang enak-enak itu punya, padahal itu ternyata enggak boleh. Fakullama batasya sabi lidzalika ta'am. Ketika kadang-kadang ada seorang anak kecil tuh nguengkel untuk memakan menelan si manisan tadi atau makanan itu, raddahu abuhu, tapi ayahnya menolaknya. Ojo dipangan. Fasobi yabki alaihi li adami ilmihi. Anak kecil itu nangis ketika enggak tahu kalau itu benar-benar racun. Karena ditahan sama orang tuanya, enggak boleh dikasih dulu, enggak boleh dimakan, jangan disentuh. Fa abu yarudduhu bil qahri, dan ayahnya menolak atau melarang keras, jangan dimakan diwujudi ilmi, karena tahu ilmunya, karena tahu bahwa yang dibungkus permen itu ternyata makanan yang beracun. Itulah perumpamaan gambaran hubungan manusia dengan Allah berkaitan dengan anugerah dan harapan. Manusia tak ubahnya seperti anak kecil yang masih lugu dan sangat polos, pengen makan permen itu. Bedakan antara harapan dan nafsu. Kenapa? Ketika Allah mengatakan ojo dimakan, mungkin itu racun. Yang kelihatannya enak-enak, yang kelihatannya bagus-bagus, mungkin di mata Allah itu bagus. Jangan dulu. Ini bukan saatnya. Besok nanti akan saya kasih ada. Itu beda. Jadi gambarannya itu permen yang manis, yang enak casingnya, tapi ketika kita makan, kalau kita ngengkel memaksakan kehendak kita untuk memakan permen yang beracun itu, maka efeknya ya kena racunnya itu sendiri. Maka ketika ada Allah melarang kita mencegah kita, menghalangi kita, mana ada fa'ataka. Bisa jadi apa yang dihalangi Allah sekarang ini akan dikasih ganti yang lebih baik. Jemaah yang dirahmati Allah, lawan kata dari roja yaitu khauf, yaitu takut. Takut dengan berharap tuh beda. Tentu lebih nyaman kita untuk berharap daripada takut. Coba bandingkan. Takut mati su'ul khotimah dengan mengharap nanti husnul khotimah, beda. Kira-kira dua rasa itu enak mana? Enak mengharap. Takut itu harapannya itu was-was terus.
Sehingga enggak fokus dengan tujuan untuk endingnya itu. Lek harap ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Terus anu sing ibadah tenang. Tapi lek takut kayak ini namanya orang takut kan beda-beda. Kenapa enggak naik pesawat? Takut yang kayak gitu. Jadi kita enggak mantap sama apa takdir. Kalau pilihan hidupnya begitu enggak apa-apa. Kenapa enggak berani naik ini? Ya. Kenapa enggak mau ke sini? Itu pilihannya masing-masing. Kenapa nanti takut. Jadi dibedakan antara takut sama roja. Maka dari situ Imam Haddad dawuh ar-raja'u awsa'u minal khaufi. Mengharap itu atau harapan itu lebih luas dari rasa takut. Makanya kita tinggikan atau kuatkan husnudzon kita sama Allah. Kenapa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku sabaqat mendahului kok. Jadi rahmatnya sih. Kalau kita ini ya benar kita tuh takut sama sisanya Allah. Sudah jelas apa yang sering kita takutkan dari azabnya Allah. Namun kita sisipi harapan rahmat Allah, ampunan Allah. Kita dapat ampunan sehingga nanti dapat tempat yang layak di akhirat kelak. Jangan takutnya sendiri tinggikan, tapi harapannya sendiri. Ya ada takut itu boleh. Takut neraka, takut tapi harapannya sih insya Allah. Sama kayak kita, aku sholawat terus rutinan setiap subuh baca sholawat Futuhat, nambah maghrib. Hanya santri lek Futuhat, ojek mingkem kabeh ya, sholawat. Malam Jumat wae sholawatan, jok mingkem sholawat. Ikut menantunkan sholawat. Kenapa? Meskipun kita ini umat atau kelompok yang biasa-biasa saja, menawa iswa'na. Kesetiaan yang Nabi Rasul memberikan kita syafaat. Ngarep dulu. Kita tuh ngarep aja guys. Mau kayak apa kita kondisinya, mau sholawat kayak arang-arang, apa jenis wae sholawat Futuhat mingkem, tapi minimal kita pernah sholawat kita berharap kelak yang kiamah mendapat syafaatnya. Maka dari itu berharap sangat penting agar kita positive thinking, pokoknya mau melakukan ibadah. Sama kayak kita, saya tidak pernah sholat, banyak dosanya. Boleh nggak masuk masjid? Dan kemarin tamu. Boleh nggak saya masuk masjid? Saya ini full tato. Boleh nggak? Nggak ada aturan nih. Masjid ini terbuka 24 jam. Pintu Allah terbuka lebar untuk siapa saja yang mau masuk, siapa yang enggak. Jangan suuzon terus, jangan takut dulu. Apa ya pantes. Diloknya orang biasa. Mau enggak pernah sholat, mau sholat, itu mungkin itu asbab hidayah. Harap dulu ya. Mungkin dosa-dosa yang telah lama yang kita lakukan gara-gara asbab hidayah di ending umur bisa mendapat kita menjadi husnul khotimah. Jangan sombong dulu, jangan yang kita yang awal dari akhir sampai umur sekian 60 tahun amal ibadahnya banyak. Surga aku enggak boleh. Kita enggak boleh sombong juga. Iya sampai ending bisa enggak? Happy ending, husnul khotimah. Makanya berharap itu penting. Jangan suudzon sama Allah, tetap positive thinking. Apapun kondisi kita, berharap bahwa nanti mendapat ridhonya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.